Ya, berikutnya adalah konsultasi. Nah, jadi 4 ini tahapan ya. Jadi tahapan dalam arti negosiasi nggak beres, ya selesaikan di berikutnya ya. Berarti konsultasi. Nah, konsultasi ini bisa dibilang istilahnya itu pendapat mengikat ya. Jadi meminta pendapat para ahli yang kompeten gitu ya atas pokok masalah yang dipersengketakan. Nah, bedanya apa dengan arbitrase? Ingat, arbitrase itu formal, kalau ini informal. Kalau informal berarti nggak dibayar, yang pihak ketiga ya dibayar, gitu ya. Kalau masalah bayaran, apa namanya, beda-beda ya, pasti ada gitu dan besarannya bisa beda-beda. Nah, jadi di sini konsultasi itu udah masuk mulai pihak ketiga, gitu ya. Nah, syaratnya mirip dengan arbitrase. Jadi kedua belah pihak memang mau ada pihak ketiga, gitu ya. Memang mau ada pihak ketiga yang membantu menyelesaikan. Nah, tapi hasil dari konsultasi ini, nah ini beda dengan arbitrase, ya. Bedanya adalah kalau arbitrase keputusan bersifat final, gitu ya, minggu lalu. Tapi kalau konsultasi ini hasilnya berupa saran, jauh ya, jauh banget gitu ya. Saran itu pihak yang bersengketa boleh melakukan, boleh tidak, gitu nah seperti itu. Atau kalau nggak mau ngelakuin, ngapain juga konsultasi pak? Ya kan nggak tahu ya gitu, belum tahu sarannya nanti apa gitu ya. Kalau ternyata sarannya oke kan ya kita selesai nih masalahnya. Ternyata sarannya nggak oke gitu ya, bagi kedua belah pihak sarannya nggak sesuai ya nggak bisa, berarti nggak selesai. Tapi kan kalau nggak dicoba nggak tahu. Ya udah bayar pak gitu. Ya resiko kan tadi konsekuensi logis ya dari perjanjian, nggak ada pilihan gitu nah seperti itu. Nah makanya perjanjian ini perjanjian untuk konsultasi ya gitu. Nah perjanjian apa namanya pada saat kita mau konsultasi gitu ya, manggil pihak ketiga ini hati-hati gitu ya. Nah proses pemberian pendapat jadi dari saran dari konsultannya gitu ya. Nah menggunakan peraturan yang tercera yang ditetapkan oleh lembaga APS gitu. Nah di sini lembaga APS memang apa namanya sebenarnya lembaga APS itu sama dengan apa salah satunya BANI itu badan arbitrase gitu ya nanti. Cuma di dalam itu kan BANI kan satu organisasi besar ya gitu. Jadi lembaga APS ini punya tata cara. Jadi misalnya kayak penunjukan konsultannya gitu lah seperti itu. Siapa harus pihak yang kompeten kan tadi kan gitu. Nah kompeten pihak yang ya cara penunjukan konsultannya harus dari pihak yang netral, jangan dari salah satu pihak gitu. Nah seperti itu ya. Nah ada biaya-biaya gitu dan ya ini harus apa bisa dibaca sendiri gitu ya. Nah ada terus nggak boleh dituntut juga sih lembaga APS-nya, jadi nggak boleh dibilang apa memihak siapa jadi dituntut gitu ya, nggak bisa gitu ya seperti itu ya. Nah ini kalau misalnya ini perjanjian kalau kita mau konsultasi ya, konsultasi biaya-biaya yang diperlukan gitu kan seperti itu. Cuma setahu saya sih kalau konsultasi nggak harus kayak BANI gitu ya, nggak harus daftar gitu ya ke itu, nggak harus seperti itu. Bisa-bisa jadi bahkan dia bisa juga kita kedua belah pihak tuh udah tak sama-sama tahu ya, misalnya konsultasi ke dokter ini gitu ya, karena misalnya produknya ternyata produk obat gitu ya. Konsultasi sama dokter sama apoteker gitu konsultasinya gitu kan seperti itu. Nah konsultasi, nah kita masing-masing udah tahu gitu kalau dokter ini tuh udah ini oke, dan kita apa misalnya yang pihak sengketa itu sebenarnya tidak kenal sama dokter itu gitu ya, tapi sepakat ke dokter itu yang terkenal tersebut gitu. Nah seperti itu udah bisa jadi konsultasi sebetulnya ya, terus sudah bisa masuk ke tahap konsultasi ya. Oke saya lanjutkan, berikutnya adalah mediasi. Nah ketika konsultasi yang hasilnya berupa saran tadi tidak bisa diterima gitu ya, nah tahap berikutnya adalah maju ke tahap mediasi. Nah kalau mediasi gitu ya, ini sama apa kedua yang pihak yang sengketa itu punya apa persetujuan buat pakai pihak ketiga. Nah pihak ketiga ini disebut dengan mediator. Nah
Tapi di sini mediatornya justru bersikap netral dan tidak membuat keputusan. Nah, sepertinya yang tadi juga kan saran ya, gitu. Nah, cuma sarannya itu benar-benar saya ngasih saran, ngasih obat begini. Dah, sok terserah mau ikut apa enggak, gitu. Nah, seperti itu. Nah, kalau di sini mediasi ini tidak membuat saran keputusan enggak, tapi mengarahkan kepada keputusan yang harus mereka ambil nanti, gitu. Nah, seperti itu. Jadi mereka hanya mengarahkan kalau mediatornya. Makanya di sini yang tadi saya garis bawah ini cirinya ya. Nah, jadi dia hanya memfasilitasi dialognya aja, aktif, tapi aktifnya memfasilitasi dialog antar pihak. Ya, jadi kayak IO gitu loh mediasi. Ya, pokoknya hanya memfasilitasi aja. Ya, si mediator, jadi namanya juga mediator ya, atau kita suka bilang namanya moderator. Gitu nah seperti iya. Ini mediator itu benar-benar pure moderator. Gitu nah seperti itu. Ya, hanya memfasilitasi, tidak membuat keputusan, bersikap netral seperti itu. Jadi di sini sebetulnya maksudnya untuk mendinginkan konflik lagi. Kan udah negosiasi nih, negosiasi alot nih, naik konsultasi. Nah, udah naik konsultasi terus didinginin lagi sama mediasi sebetulnya. Karena kalau dinaikin lagi, nanti orang makin sepaneng gitu ya, emosinya makin naik. Nah, makanya di sini didinginin lagi emosinya, yaitu pakai mediasi. Mediatornya tidak membuat keputusan, hanya memberikan arahan. Ya. Nah, makanya di sini mediator ini apa namanya? Aktif gitu ya, di sini aktif nih ya di sini nih. Aktif. Nah, maksudnya aktif tuh aktif nih sebagai kendaraan gitu ya untuk jadi dia IO-nya gampangnya gitu seperti itu. Si mediator teh IO aja sebetulnya. Bikinin janjian antara pihak A sama pihak B. Kalau misalnya janjian yang nantinya mau menyelesaikannya di hotel atau di restoran atau di mana, dia yang nyari hotel, nyari restorannya dan sebagainya. Jadi IO aja kerjanya sebetulnya si mediator ini. Nah, seperti itu. Tapi gitu ya, oh sertifikatnya oke punya gitu ya. Tuh terakreditasi oleh Mahkamah Agung. Itu nah seperti itu mediator. Ya. Nah, ketika didinginin nggak berhasil, baru naik lagi nanti ke konsiliasi. Nah, ini sengketa yang dikecualikan ya dari mediasi. Nah, ya ini nanti ya silakan di partai politik ya kalau misalnya KPPU gitu ya dan ya ini semua. Nah, kalau nggak udah didinginin nggak berhasil, panasin lagi konsiliasi ya. Nah, perdamaian di sini artinya nih ya menyerahkan nih, si yang punya sengketa itu menyerahkan kepada suatu komisi orang-orang. Komisi artinya kumpulan, ya, karena udah pakai satu orang pihak ketiga nggak bisa, pakai metode nggak bisa, sok dikumpulin semua orang yang menurut mereka handal dan bisa menyelesaikan, sok mereka itu orang si komisi suruh mikir, sok suruh mikir, cariin solusi buat saya tinggal bayar jasa kalian semua, gitu nah seperti itu. Nah, di sini pasifnya, maksudnya pasif apa? Pasif bukan sebagai IO. Jadi dia yang IO-nya yang punya sengketa kalau konsiliasi. Ya. Konsiliasi itu yang IO-nya, yang penyelenggaranya itu yang punya sengketa. Jadi yang sengketa udah nggak bisa mikirin inti persengketaan mereka, mereka hanya mampu menjadi IO untuk mengumpulkan komisi orang-orang ini. Yang mereka yang nyari tempat hotel atau restoran yang buat membahas masalah mereka, yang nyiapin infokus, yang nyiapin bahan rapat, mereka semua yang mikirin penyelesaian sengketanya itu si komisi orang-orang ini. Nah, itu maksudnya bertindak pasif ya. Tidak seperti itu. Ya. Nah, makanya di sini biasanya sengketa bisnis itu kan antara produsen sama konsumen biasanya gitu ya. Ya. Nah, ya itu aja. Itu nah hati-hati kalau misalnya konsumen gitu ya, si konsumen itu pasti nanti ya lebih merasa punya hak, tapi ingat mereka juga punya kewajiban loh gitu ya, kalau misalnya mau ganti rugi dan sebagainya ya. Ada bentuk atau cara penyelesaian sengketa konsumen di bagian ya ini semua gitu. Oke, ini yang non litigasi sepertinya. Oke, nanti saya masuk ke rekaman berikutnya buat yang litigasi.